Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Pada kali ini kita akan merenungkan bersama dan menjawab pertanyaan mengapa Yesus berdoa. Banyak orang yang bertanya mengenai mengapa Yesus berdoa. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa Yesus berdoa? Mari kita renungkan bersama-sama. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 tertulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari ayat-ayat yang baru saja kita baca dan dengarkan bersama, kita memahami bahwa firman dan Allah itu selalu bersama-sama. Dan ayat tersebut menyebutkan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang kita kenal. Firman dan Allah memiliki kesamaan dan hubungan atau relationship. Ayat-ayat ini menjadi dasar bagi kita untuk memahami mengapa Yesus berdoa. Berikut ini adalah 3 jawaban dari mengapa Yesus berdoa. Yang pertama, saudara, hubungan atau relationship. Allah yang adalah roh telah menjadi manusia yang dibatasi dengan tubuh daging. Namun keberadaan Allah sebagai Yesus itu tidak membatasi kehadiran Allah secara universal. Allah hadir secara lokal dalam tubuh Yesus, namun tetap hadir secara universal di sorga dan atas seluruh alam semesta secara roh. Oleh karena hubungannya yang selalu terkoneksi dengan Allah di sorga, maka kita melihat Yesus berdoa. Manifestasi perbuatan doa Yesus adalah manifestasi dari relationship atau hubungan Sang Firman dengan Allah Bapa. Itu sebabnya sebenarnya tidaklah mengherankan bila Yesus berdoa, karena Ia selalu terhubung dengan Allah Bapa di sorga. Inilah alasan pertama mengapa Yesus berdoa, yaitu hubungan atau relationship. Yang kedua, saudara, komunikasi. Doa Yesus adalah komunikasi dengan Allah Bapa. Mungkin saudara bertanya, jika Yesus adalah Allah dan Bapa adalah Allah, lalu mengapa Allah berkomunikasi dengan dirinya sendiri? Pertama, kita perlu memahami bahwa kita manusia yang terbatas pikirannya ini tidak dapat memahami sepenuhnya Allah yang tak terbatas dan maha kuasa itu. Saya ingin memberikan analogi sederhana pada diri kita manusia. Semua orang, sadar atau tidak sadar, suka berbicara pada dirinya sendiri, baik dalam bentuk gumaman dalam hati, dalam pikiran atau ucapan. Ilmu psikologi menyebutkan bahwa berbicara dengan diri sendiri dalam batasan tertentu adalah normal bagi setiap orang dan justru mempunyai efek positif. Contoh bicara pada diri sendiri, yakni bila kita sedang mencari barang yang hilang. Kita seringkali mengucapkan, "Di mana ya barang itu?" pada diri kita sendiri. Lalu kita berusaha mencari jawabannya dari diri kita sendiri. Atau dalam situasi lain, kita bertanya pada diri kita sendiri, pada hati kita,
dan kita sering berbincang dalam pikiran kita sendiri akan sesuatu hal dalam hidup kita. Bila manusia saja dapat berkomunikasi pada dirinya sendiri, mengapa kita heran bila Allah dapat berkomunikasi dengan dirinya? Ingatlah bahwa realita Allah itu lebih daripada realita manusia. Doa Yesus merupakan bentuk komunikasinya dengan Allah Bapa. Yang ketiga, saudara, teladan. Kehidupan doa Yesus merupakan teladan yang hendak Yesus berikan pada kita, agar kita selalu berdoa kepada Tuhan sebagai bentuk hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan adalah Bapa kita, kita adalah anak-Nya. Doa merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberikan teladan dan menghendaki agar kita berdoa setiap saat, setiap waktu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya renungan dan jawaban ini memberikan kekuatan iman buat saudara semua. Dan marilah kita meneladani kehidupan doa Tuhan Yesus yang Ia telah tunjukkan sebagai manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, Ia senantiasa taat dan rendah hati, selalu terhubung dengan Bapa Surgawi dalam doa. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan selamanya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.